Ya. Naik 140 tak cukup 100.000 ya. Wis Mitra wis mandek main. Iya, main meneh-meneh. Gitu meneh 50 deh. Entek meneh. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita berjumpa lagi ya di Solusi Injeksi Channel ya teman-teman. Di hari ini saya akan memenuhi pertanyaan beberapa subscriber ya, tentang pembahasan mode altitude. Jadi motor itu kalau turun dari dealer itu mode berapa? Di hari ini saya akan jawab pertanyaan subscriber ya teman-teman, biar tahu jadi kenapa harus di setel mode ataupun di setting ataupun di reset mode 1 ya. Jadi hari ini kita memakai unit Beat ya teman-teman, Beat yang terbaru 2021 nih nampakannya ya teman-teman. Sekarang kita akan cek speedometernya terlebih dahulu teman-teman. Jadi motor ini masih 0,1. Jadi motor ini benar-benar masih baru, belum digunakan ya. Dan di sini ada nomor rangka, nomor mesinnya teman-teman yang sudah digesek. Lalu ketika ada konsumen yang beli, motor ini akan diberikan kepada si konsumen ya. Oke, sekarang langsung saja kita teman-teman, kita sudah pasangkan scanner motor injeksi, ataupun yang saya pakai itu adalah HDS scanner teman-teman ya. Buat teman-teman yang minat bisa chat saya ataupun tinggalin nomor HP, ataupun teman-teman tinggal buka komunitas channel saya, lalu di situ berkomentar dan tinggalin nomor HP ataupun alamat lengkap, dan nanti kita akan melakukan transaksi di situ ya teman-teman. Dan jangan di kolom komentar, nanti akan jadi spam teman-teman. Oke, sekarang langsung saja ya kita on-kan kunci kontak. Lalu kita masuk ke aplikasi. Keluar dulu, ini habis saya pakai reset ya teman-teman. Kita masuk ke aplikasi HDS. Kita akan cek menggunakan data Genio teman-teman ya. Data Genio Beat cukup itu sama karena tipe unitnya sama ya teman-teman, dan jenis ECU-nya juga sama. Kita akan menggunakan kode Beat teman-teman. Oke ya teman-teman, nah ini ternyata teman-teman kita sudah lihat ini nomor 17 yang saya klik merah ini, ternyata modenya sudah mode 1 ya teman-teman. Tetapi apabila nanti mencapai suhu yang ideal, biasanya dia akan berubah menjadi 0 teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita akan hidupkan. Pertama kita akan cek dulu di bukaan TPS nya teman-teman ya. Oke, di grafik TPS nya kita akan tarik berapa mentoknya. Ternyata 79 teman-teman, di angka 79 derajat untuk bukaan sudut TPS nya ya teman-teman. Ini untuk motor yang baru, belum pernah dibongkar, bahkan belum pernah dikendarai. Oke ya teman-teman, terus berapakah nilainya? Nilai yang terpasang dari pabrikan untuk sudut TPS nya ternyata 0,429 untuk voltasenya teman-teman ya, dan volunya tetap 0. Dan EOT suhunya oli itu untuk motor yang belum pernah digunakan sama sekali, bahkan belum hidup, ini adalah 31 untuk volunya, dan nilai voltasenya 2,734 voltasenya ya teman-teman. Dan baterainya ini baterai saya kasih yang ala kadarnya karena saya belum bisa membuka baterai yang baru. Yang penting bisa digunakan untuk mengkonekkan. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan hidupkan saja motornya. Apakah bisa di starter baterainya 11? Oh, nggak kuat teman-teman, jadi kita kick dengan engkol saja ya. Nah ini ya teman-teman, ini tampilan untuk motornya. Sekarang kita akan tungguin, kita akan lihat datanya teman-teman. Ternyata untuk RPM-nya sendiri adalah udah standar ya dari pabrikan, 1700 ataupun 1600 sampai 1700. Dan untuk bukaan nilai injektornya di waktu dingin dengan suhu 32 derajat itu masih di angka 2,8 2,7 ya, 2,7 sampai 2,8. Dan ini pasti akan berubah ketika suhu akan mencapai nilai idealnya teman-teman.
Jadi dari sinilah kita bisa membandingkan ketika kita mendapatkan trouble teman-teman ya. Oke ya teman-teman, berarti teman-teman sekarang sudah paham ya. Nggak akan bertanya lagi tentang motor yang keluar dari dealer itu modenya mode 1 atau 2 atau 3 atau 4. Itu ternyata sudah di mode 1. Tetapi dia akan berubah nantinya ketika beberapa hari teman-teman pakai. Dia akan menyesuaikan. Jadi mode 1 dan 0 itu bisa dikatakan masih dalam posisi normal ya teman-teman. Itu masih dalam posisi normal. Nah, kenapa kok yang berbet-berbet itu di setel mode bisa sembuh ya? Teman-teman itu bisa melakukan cek atau di video saya yang sebelumnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Dari 1600 atau 1700 rpm, sekarang motor ini melakukan penurunan rpm di 1400 teman-teman. Ya. Nah, dan untuk bukaan injektor itu 2,5. Inilah yang mungkin bisa faktor utama motor ini ketika beberapa hari dipakai dan dingin itu ngempos ya teman-teman, ataupun gasnya kosong. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri RPM-nya itu hanya di 1400 ya teman-teman. Padahal tadi ketika baru hidup motor ini suhu RPM-nya itu berada pada 1600 sampai 1700. Nah, ini bisa turun sendiri di angka 1400 rpm ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pahami sendiri ya. Teman-teman sudah tahu kan kalau motor yang baru keluar dari dealer itu modenya di mode 1. Tetapi ini karena ada faktor RPM yang tidak tepat teman-teman. Jadi RPM-nya ini masih dalam kategori tidak tepat ya, berada pada 1400 rpm yang seharusnya ada pada 1600 sampai 1700 rpm di seluruh motor Matic Honda ya teman-teman, kecuali yang menggunakan sensor Mach. Tapi untuk Matic biasanya di situ. Sekarang kita akan melakukan penyetelan RPM ya teman-teman. Di sini buat teman-teman, di dalam jok dibuka penutupnya. Ini penutupnya ya teman-teman. Di sini kita buka. Ini saya baru akan melakukan penyetelan RPM yang sebelumnya emang standarnya dari 1600 sampai 1700. Itu ternyata turun. Motor ini otomatis melakukan penurunan RPM teman-teman. Mungkin ini salah satu penyebab motor ini lempos ataupun ketika dingin itu motor ini kosong ya di gas. Jadi sekarang kita akan setel RPM-nya. Dan sebenarnya untuk melakukan penyetelan RPM kita harus menunggu suhu sampai di atas 90 derajat teman-teman. Ya, tidak bisa basing-basing untuk melakukan penyetelan RPM. Ya, sekarang saya akan lakukan penyetelan saja biar tidak lama durasinya. Ya teman-teman, RPM sudah mulai naik. Oke, sudah mencapai 1600 ya teman-teman. Perhatikan ya teman-teman, bukaan injektornya malah naik teman-teman, di angka 3 teman-teman. Sekarang akan saya gas biar stabil ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah penasaran lagi ya. Buat motor Scoopy ataupun Beat yang keluar dari dealer itu di mode berapa, ini sudah kita jawab ya teman-teman. Modenya di mode 1. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau beberapa hari kita gunakan dan saya melakukan pengecekan, tetapi saya tidak punya unit motornya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi motor yang keluar dari dealer itu modenya sudah mode 1 ya teman-teman.
Oke, semoga bermanfaat ya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.